apa waktu pelajaran? Tiduran. Konsentrasi nggak sama pelajaran? Enggak. Jadi kira-kira apa nih yang saya mau lakuin supaya Sema datang terlambat lagi? Tahu keyakinan sekolah kita nggak kelas itu? Datang tepat waktu. Sema bisa datang tepat waktu? Bisa. Kan Sema anak pintar kan? Anak pintar itu bisa menjaga waktunya, mengatur waktunya kan? Nanti apa yang Sema harus lakukan tadi? Tidur lebih cepat, bersihkan kalau bangunnya, ya kan? Lalu kalau belajarnya lebih konsentrasi. Kira-kira Sema betul dulu apa? Jadi guru. Kalau jadi guru boleh nggak datang terlambat di jam? Jadi guru boleh nggak datang terlambat di jam muridnya? Nah, jadi kalau sekarang, kalau nanti kayak Sema datang terlambat terus, kira-kira muridnya gimana? Ajarin kan? Jadi Sema juga datang terlambat. Kalau Sema datang terlambat, tidak ketinggalan pelajaran, kira-kira gimana? Sema bisa ikut pelajarannya nggak? Kalau terlambat, enggak kan? Baru apa lagi? Ganggu nggak sama yang lain? Sema mau jadi lebih baik? Mau. Sema mau jadi anak yang apa tadi cita-citanya? Jadi guru? Oh iya, mau jadi guru yang baik, guru yang tepat. Yakin Sema bisa? Pasti bisa kan? Selamat. Jadi guru boleh nggak datang terlambat di jam muridnya? Nah, jadi kalau sekarang, kalau nanti kayak Sema datang terlambat terus, kira-kira muridnya gimana? Ajarin kan? Nah, jadi Sema juga datang terlambat. Kalau Sema nggak datang terlambat, tidak ketinggalan pelajaran, kira-kira gimana? Sema bisa ikut pelajarannya nggak? Lebih baik. Kalau terlambat, enggak kan? Baru apa lagi? Ganggu nggak sama yang lain? Sema mau jadi lebih baik? Sema mau jadi anak yang apa tadi cita-citanya? Jadi guru? Oh iya, mau jadi guru yang baik, guru yang tepat. Yakin Sema bisa? Pasti bisa kan? Selamat. Morning, masuk. Ketiga. Oke, silakan dulu Given. Apa kabar Given? Sehat? Tahu nggak kenapa kamu? Kira-kira libur dengan teman itu bagus nggak? Kalau menurut Given, waktu main sekolah kira-kira main pernah libur nggak? Karena semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Semua orang pasti pernah ribut di dalam kelas. Kira-kira menurut Given nih, kalau Given ribut di kelas dampaknya apa sih Bu? Kira-kira kalau misalnya Given ribut terus di kelas, bisa ngerti nggak? Given cita-citanya jadi apa? Kira-kira kalau misalnya Given ribut terus di kelas, bisa ngerti nggak? Given cita-citanya jadi apa? Jadi dokter gigi. Jadi dokter gigi itu perlu belajar nggak? Oke, sekarang yang tanya, kenapa sih kamu suka ribut di kelas?
sebenarnya sikap yang baik gimana? Jadi kalau lagi belajar harusnya belajar. Tapi kalau ribut gitu nanti kan ada waktunya mainnya. Itu kapan kalau mau main itu kapan? Kalau kira-kira nih Given jadi anak yang baik di kelas bangga, bisa nggak kira-kira? Apa yang Given mau lakukan supaya Given tidak ribut? Given tahu nggak keyakinan kelas? Kalau di kelas itu bangga, bisa nggak kira-kira? Apa yang Given mau lakukan supaya Given tidak ribut di kelas? Supaya tidak izin. Given tahu nggak keyakinan kelas? Kalau di kelas itu, ayo, kalau di kelas, harus mendengarkan kan? Itu kan kita sudah kesepakatan sama-sama kan? Waktu pembelajaran itu harus kan guru menjelaskan. Kira-kira dengan Given duduk manis, mendengarkan pelajaran, ada nggak yang Given dapat? Bisa nggak bikin nilai Given bagus? Bisa. Tapi kalau ribut bisa. Masih kira-kira apa nih yang Given mau lakukan? Kalau Given mau jadi dokter gigi, kira-kira Given mau lakukan apa nih? Kalau di sekolah, kalau sering ribut, bisa nggak kira-kira nanti bisa lakukan? Kalau Given mau jadi dokter gigi, kira-kira Given mau lakukan apa nih? Kalau di sekolah, kalau sering ribut, bisa nggak kira-kira nanti misalnya jadi dokter gigi? Mungkin pengetahuannya tinggal kan? Jadi menurut Given ribut nggak bagus kan? Bagus kan kalau ribut di kelas? Itu memberikan dampak yang seorang dokter gigi kalau dokter periksa pasiennya atau ribut gimana? Salah periksa kan? Jadi ini jadi pelajaran supaya ribut kalau jam pembelajaran boleh kan, karena yang mendengar bukan hanya di pelajaran di pelajaran yang lain juga Given suka ribut. Jadi ribut boleh ya, tidak belajar jadi yang baik biasa, nanti Given bisa jadi apa tadi cita-citanya? Bisa jadi dokter gigi. Kenapa Given mau jadi dokter gigi? Banyak uang ya? Halo. Hai, saya Given dari kelas 6A. Saya melakukan main bersama dokter karena sudah tidak mengikuti saya, tetapi saya mengasih solusi untuk mendapatkan ilmu pemerintah. Halo, aku Sema dari kelas 5B mengucapkan terima kasih
CGP EPTA. Tapi sebelum acara ini dimulai, kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Muni. Bapa kami yang berada Tuhan, berkat dari kasih-Mu, pagi hari ini Tuhan, saatnya Tuhan kami meminta akan membawakan pelajaran. Tuhan berkati dan Tuhan sampaikannya dan pahami dengan baik. Tuhan untuk bertemu dengan anak kita. Amin. Semuanya lagi bukan. Jadi kita lagi Tuhan Yesus dalam bersyukur. Amin. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada BPEPTA untuk membawakan materi tentang budaya positif. Mari kita sama-sama mendengarkan dan kita bisa memberikan pertanyaan kepada BPEPTA. Oke, dipersilakan, Rem. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, teman-teman, mohon maaf mengganggu waktunya karena memang ini salah satu tugas yang harus saya selesaikan, yaitu mendiseminasi atau membagi sedikit materi tentang budaya positif yang akan saya lakukan di sekolah ini dan mungkin juga bisa kita lakukan semua masing-masing kita. Baik, saya CGP Angkatan 7 ya, nanti mudah-mudahan teman-teman juga akan mengikuti CGP Angkatan 8 dan ini menjadi salah satu motivasi ya untuk kita lebih berkembang. Nih, latar belakang yang menjadi latar belakang saya buat aksi nyata yaitu menolong dan memotivasi memiliki karakter yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta peduli terhadap lingkungan. Ini adalah salah satu motivasi kenapa saya membuat sebuah aksi nyata budaya positif di sekolah, karena saya ingin murid-murid kita punya karakter. Ya, kita tidak mau kan urusan kita tidak punya karakter atau tidak bisa menikmati hubungannya bersama dengan Tuhan dan peduli terhadap lingkungannya. Lalu tujuannya menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif pendidikan yang berpihak pada siswa dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah bertujuan untuk murid yang berkarakter P5 ya, atau profil Pancasila. Murid yang beriman dan bertakwa. Ya, ini salah satu yang kita sudah lakukan. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, bahkan di tengah-tengah pergantian pembelajaran, dan ada acara yang kita lakukan setiap hari Selasa maupun hari Rabu. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam melakukan pembaruan pendidikan hendaknya diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatnya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan nirama atau yakni mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat manusia. Atau dalam bahasa lebih simpel, jadi pendidikan itu hendaknya bukan hanya mendidik memberikan materi, tetapi juga mendidik mereka dalam karakter mereka. Ya, di sini dicontohkan bahwa seorang pendidik itu ibarat katanya menanam padi. Menanam padi itu tidak cukup hanya disemai bibitnya lalu dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Ya, seperti itu, tetapi dia butuh dipelihara, butuh dipupuk, butuh dikasih air, dan butuh juga dibersihkan dari ulat-ulat yang menyerangnya. Ya, ini dicontohkan kepada anak-anak didik kita. Nggak mungkin kita kasih materi lalu dia jadi anak yang baik, tidak seperti itu. Tetapi kita harus kasih dia materi, kasih dia bimbingan, lalu kita harus buang dia punya karakter yang
tidak baik sehingga nanti akan terbentuk padi unggul ataupun anak didik kita yang berprestasi atau yang berkarakter baik. Nah, ini mungkin sudah dilihat teman-teman. Boleh dicoba dulu berdua-berdua. Mem Roima coba tutup tangannya, lalu Muni yang buka. Coba bayangkan Mem Roima di dalamnya ini ada uang. Uang yang akan diambil oleh contoh salah satunya aja, Mem Roima dulu. Nanti Mem Muni mau ambil uang yang ada di dalam tangannya Mem Roima. Boleh Mem Muni yang buka, bagaimana memaksa, mau digelitikin juga boleh. Ayo Mem Roima, kira-kira mau nggak ngasih uang yang ada atau emas yang ada di dalam tangannya Mem Roima? Jangan dibuka Mem Roima, ditutup. Bayangkan di dalam tangannya Mem Roima ini ada emas, mau diambil, boleh nggak? Mem Roima lakukan apa dengan segala cara supaya tetap jangan dibuka? Aku kasih kamu handphone. Isinya sangat berharga. Lebih harga dari handphone. Masa tambah takar ya? Ya, mungkin Mem Muni bisa kelitikin tangannya supaya dia terbuka. Kalau enggak. Oke, terima kasih. Jadi artinya anak-anak kita itu juga seperti emas. Kan emas itu nggak mungkin kita kasih ke orang begitu kan? Pasti kita akan pertahankan. Nah, kalau kita juga menganggap bahwa anak-anak kita itu berharga, kita juga tidak akan mudah membiarkan mereka suka-suka kamu aja. Kan sekarang kurikulum merdeka, anak dibiarin merdeka sesuka hati. Bukan dalam seperti itu konotasinya ya. Nah, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Alasannya kenapa? Tadi, Mem Roima, kenapa nggak mau buka kepalanya? Isinya sangat berharga. Iya, karena tadi isinya sangat berharga. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda menutup kepala tangan? Kenapa kita tutup tadi? Ditutup sekuat-kuatnya. Supaya tidak ada yang ngambil, baru berharga. Isinya sangat berharga ya. Kalau berarti kan kalau anak-anak itu kita berharga, berarti kita akan pegang, kita didik, kita rawat. Ya, sama kalau petani kan supaya dia menghasilkan padi yang unggul, berarti dia harus ya rawat. Kalau ada ulat dibuang, kalau padinya sedikit kurus dia kasih pupuk. Seperti itulah kita diibaratkan. Siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka dan menutup tangan tadi? Diri kita sendiri. Kita kalau di sekolah berarti kita sebagai pengontrol. Apakah anak-anak itu kita akan biarkan ribut waktu kita pembelajaran? Tidak kan? Jadi kita yang mengontrol atau yang mengendalikannya. Ya, ini guru itu ini ya Dr. William Glasser mengatakan teorinya hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi. Biasanya memang ada miskonsepsi di dalam pendidikan kita. Yang pertama, guru mengontrol murid. Apakah ini benar seutuhnya? Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini yang terjadi di dunia pendidikan kita sekarang. Oke, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita akan belajar teori kontrol. Ya. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita bisa lihat di dalam tabel bagaimana stimulus respon dan bagaimana itu teori kontrol. Realitasnya kita sama, dalam kontrol kita berbeda. Ya, memang tidak ada yang sama. Kita memang sama-sama manusia, tetapi kita bukan manusia yang sama, punya pemikiran, punya budaya yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol berarti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Lalu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan
sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu di dalam saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Lalu model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ya, jadi kalau dalam stimulus respon kita berpikir siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua dua-dua harus menang. Nah, makna disiplin positif. Disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri nilai-nilai yang mereka percaya. Seringkali kita mendisiplin anak supaya anak menurut, bukan supaya dia menghargai dirinya sendiri. Contoh, dia datang terlambat ke sekolah, kita kasih disiplin kan tentu. Nah, tujuan kita memberikan disiplin itu apa? Apakah dia supaya besok datang lebih pagi, atau ada nilai positif yang kita ingin tanamkan di dalamnya? Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita budayakan disiplin anak itu dengan disiplin positif, kita berharap peserta didik kita itu menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan profil Pancasila. Ada ide primary, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dan the seven essential, lalu the Virtues Project. Nah, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya kita menghindari suatu masalah karena kita takut hidup kita tidak nyaman ataupun dapat hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kita mau perilaku kita terkadang ada seperti ini. Kita tidak mau kehidupan kita tidak nyaman, ya kita menurut. Padahal sebenarnya bukan seperti itu ya. Kita menurut karena kita menghargai diri kita sendiri. Oke, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Ya, seperti tadi contohnya saya bilang, anak datang terlambat ke sekolah, kita kasih hukuman dengan asumsi bahwa dia akan bertingkah laku atau datang seperti siswa pada umumnya. Tapi kalau baru penghargaan itu prestasi yang diberikan baik oleh perorangan atau lembaga yang diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Biasanya kalau melakukan kebaikan, nah di sini itu yang kita mungkin agak kurang ya. Ketika anak tidak menurut, kita kasih hukuman. Tetapi ketika mereka menurut, kita tidak mengapresiasi, ya kan? Memberikan mereka penghargaan. Nah, kalau restitusi apa? Menciptakan kondisi bagi individu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas, lebih kuat, dan juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi lebih kepada kalau restitusi itu kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita berkolaborasi mengingatkan mereka akan apa kesalahan mereka. Lalu apa efek dari kesalahan mereka untuk diri mereka sendiri? Nah, kalau mereka datang telat ke sekolah, apa kira-kira yang kita berikan restitusinya kepada anak? Apakah kan kalau biasanya kita langsung hukum, kalau ambil sampah seperti itu contohnya. Kalau kita mau restitusi seperti kira-kira bahasanya seperti apa? Ya, pertanyaan pasti kita tanya kenapa terlambat. Terus dia bilang, "Mem, saya tidur ke malaman, larut karena main game." Ya. Jadi
Yang baik adalah kalau kita bisa bilang kira-kira efeknya sekarang apa yang kamu rasakan ketika kamu tidur telat dan bangunnya kesiangan. Jadi ke anak itu dikembalikan. Jadi bukan kita yang mengorek kesalahannya, tetapi dia sendiri yang menceritakan bahwa terlambat ke sekolah itu tidak baik. Itulah restitusi. Nih, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tadi dia terlambat datang ke sekolah. Kita kasih hukuman, konsekuensinya dia harus terima apa yang kita, mungkin konsekuensinya dia tidak ikut pelajaran selama beberapa jam. Tapi kalau restitusi, kita bisa bertanya ke dia, sekarang kamu sudah terlambat nih. Seharusnya kamu terima hukuman dan konsekuensi. Sekarang kamu mungkin bisa kita lakukan. Apakah kamu akan melakukan dulu tanggung jawabmu, konsekuensi dari keterlambatanmu, atau kamu bisa mengikutinya nanti setelah pulang baru kamu datang ke saya. Artinya menuntut tanggung jawab. Dan juga kita sebagai guru ingat bahwa dia punya sesuatu yang harus dia kerjakan. Nah, nih identitas sukses. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Tapi kalau yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kamu sebagai pelajar sesungguhnya mau datang terlambat terus ke sekolah? Atau kita bilang, besok jangan lagi kamu datang ke sekolah, kamu sudah berulang-ulang terlambat. Seperti itu ya bahasanya. Jadi kita berusaha untuk memberikan pemikiran yang positif meskipun itu kesalahan. Ya, jadi tidak menghukum, kita berusaha untuk tidak menghukum walaupun itu adalah sebuah kesalahan. Tapi bagaimana sebuah kesalahan itu anak-anak mengambilnya menjadi hal yang positif. Ini tadi sudah. Nah, nih, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Ini dulu saya dapatkan juga waktu saya sekolah. Tidak membuat PR, saya tulis di buku satu buku tipis, menulis saya berjanji saya berjanji akan selalu mengerjakan PR. Itu ditulis, memang kata-kata itu positif sih sebenarnya ya. Cuman kan menjadi sebuah hukuman. Ya. Kira-kira konsekuensinya apa ya kalau yang kita bisa bikin? Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Kenapa disebut hukuman? Kalau ada anak malas bikin PR, baru kita bilang saya berjanji akan selalu membuat PR. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman juga. Lalu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Murid diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini juga hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Pernah dapat itu? Pernah ya? Waktu SD nggak ngerjain PR, berdiri depan, angkat, baru tarik di telinga. Itu dulu ya. Itu juga distrap ya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu membersihkan tumpahan air. Itu kayaknya konsekuensi ya. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena belum selesai, mungkin dikurangi istirahatnya, harusnya 30 menit jadi 20 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Lalu kalau duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi mencederai teman jadi duduk di bangku di pinggir
lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Terlambat hadir di pelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Kalau hukuman, dia lari keliling bola basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman? Konsekuensi? Bedanya konsekuensi dengan hukuman perbedaan. Kalau hukuman kayaknya lebih ke fisik kayaknya kalau hukuman. Ya, hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan karena seseorang melakukan kesalahan. Ya, kalau konsekuensi berarti dia menerima akibat dari perbuatannya, ya kan? Akibat ya, kalau misalnya tadi datang teman itu loh, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kalau itu hukuman, kalau konsekuensinya sebenarnya dia harus mengganti pensil temannya, ya kan? Itu konsekuensi. Tapi kalau dia disuruh membersihkan WC, padahal dia mematahkan pensil, berarti itu sebagai hukuman. Iya, terus seperti itu kan? Ya, itulah yang perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Oke. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kadang-kadang hukuman dan penghargaan itu diberikan bukan karena prestasi atau bukan karena bukan karena hal yang menyenangkan ya, tetapi karena ada hukuman juga di balik penghargaan ini. Contoh ini tadi kita bilang ke anak-anak, kalau kamu rajin belajar akan dikasih hadiah. Sebenarnya itu kan bukan hadiah yang memang dia dapatkan karena apa ya, kesenangan, tetapi karena ada bagian dari hukuman juga di situ kan, memaksa dia untuk belajar. Kira-kira bisa nggak ini? Kalau misalnya dia ulang tahun, kita kasih hadiah, kan ada tuntutan di dalam itu kan, ya, karena dia ulang tahun, kesenangan kita kasih. Tapi kalau kita bilang ini seperti tadi yang murid, kalau kamu bisa menguasai materi ini, kamu akan saya kasih hadiah. Itu kira-kira penghargaan atau juga kan ada hukuman di dalamnya secara tidak langsung. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Nah ini ada penghargaan. Kalau ini kira-kira murni penghargaan atau yang termasuk yang dikatakan oleh John Alvin Kohn ini? Penghargaan karena nggak bisa juga akan bersedia. Ya, penghargaan atau penghargaan yang dibarengi dengan hukuman juga di dalamnya. Hukuman untuk orang yang tidak mendapatkan. Hukuman apa? Hukumannya enggak ada, ini penghargaan. Ini murni penghargaan? Iya karena Iya kan? Sesuatu yang diberikan memang bukan karena ditakut-takutin. Cuma memang sebelum ini kan kita bilang, siapa kelas yang paling bersih? Ya kan? Berarti anak-anak berusaha
juga kan dengan segala daya membersihkan kelasnya supaya dapat ini. Sebenarnya kan menuntut mereka untuk membersihkan kelas, menuntut mereka melakukan sesuatu. Tapi kalau mereka lakukan itu dengan sukacita, dengan senang, apakah itu termasuk hukuman? Nah, tuh. Apa kalau mereka lakukan dengan senang hati? Apakah itu bentuk dari hukuman juga? Penghargaan lah itu. Kalau menurut saya, kalau mereka lakukan itu setiap hari tanpa mengharapkan imbalan, itu bukan hukuman. Tapi kalau mereka hanya ketika ada perlombaan membersihkan kelasnya, ya itu penghargaan yang ada hukuman juga. Ya, jadi kalau sebenarnya ini kalau menjadi watak karakter pembiasaan, sebenarnya itu bukanlah hukuman, tapi itulah yang tadi bagian dari mendidik itu tadi kan. Nah, dari restitusi yang kita lakukan bahwa kalau kelas kita ini bersih, kita menikmatinya, kita ya banyak hal yang bisa kita ajarkan. Tapi kalau hanya untuk menunggu ini saja, saya rasa ini juga penghargaan yang dibarengi dengan hukuman. Karena mereka akan berusaha pada hari itu saja, dipaksa untuk, karena merasa malu juga kan kalau saya nggak dapat hadiah. Ya, ini sanksi ya dari ya ini yang kemarin saya lakukan, dia melanggar peraturan, jadi tidak mengerjakan PR. Ya, ini jelas hukuman ya. Nah, pengaruh negatif dari penghargaan: tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, lalu menghukum. Benar? Kira-kira ini benar? Menurut yang ini benar ya? Dengan memberikan penghargaan seperti yang tadi yang di dalam gambar itu, kira-kira ini ada nggak di dalamnya? Ya, ada yang positifnya juga ya. Tapi ini ada nggak di dalamnya? Ada ya. Berusaha hubungan pasti antara yang diberi penghargaan dengan yang diberi pasti ada rasa gimana gitu. Lagi presentasi. Kualitas kok bisa memberikan kualitas kenapa ya? Karena dia hanya akan sebenarnya dia hanya akan berubah saja kan. Jadi dia menjadi sebuah habit, tapi hanya Dia akan berusaha ketika dijadikan ada penghargaan. iya, jadi dia akan melakukan pekerjaan itu jika Kita dapat apresiasi atau berarti bukan dari dirinya. Padahal sebenarnya untuk memunculkan itu kita sebenarnya biasanya kan ngasih penghargaan ya, reward supaya dia, tapi jadinya bukan melakukan itu dengan karena dia menghargai dirinya, tetapi karena ada reward ya. Itu memungkinkan karena dilakukan banyak dalam jangka waktu tertentu. Hanya sekali-kali tapi kalau itu tapi dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang konsisten, saya rasa itu jadi kebiasaan dan dilakukan itu menjadi kualitas menjadi kebiasaan. Mungkin kalau masalah yang saya bilang tadi, kalau misalnya dilakukan konsisten, saya setuju. Tapi kalau untuk rewardnya sendiri, nah itu yang kadang-kadang jadi sehingga dia melakukan sesuatu itu, kok hargai dulu baru saya lakukan. Jadi tapi kalau masalah pembiasaan itu saya setuju bahwa kalau kita lakukan itu continue akan menjadi hal yang positif. Jadi jangan melakukan hal itu, kita tekankan jangan hanya karena hadiah atau penghargaan sehingga kamu mau melakukan itu. Tapi rewardnya itu pada dirimu sendiri. Itu yang perlu kita budayakan menjadi hal yang positif bagi anak-anak kita. Nah, apa manfaat? Tadi itu mematikan kreativitas kenapa? Oke, tunggu. Mematikan kreativitas. Balik di sini ya. Ya, kreativitasnya ada yang bisa? Kenapa dia mematikan kreativitas? Ya, saya pikir karena kita salah memberikan penghargaan. Kita memberikan penghargaan karena nilainya tinggi, bukan karena rajin belajar. Nah, itu. Ya, Ya, jadi hanya kalau rajin dinilai. belajar baru kita kasih. Misalnya anak-anak sangat senang sekali membersihkan kelas dari teman-teman, ini perlu dihargai. Gitu. Tapi kita selalu kasih penghargaan itu karena nilainya tinggi. Kan akhirnya mati kreativitas, berarti aku yang paling pintar dong di sini. Nggak perlu belajar lagi. Begitu selalu. Berarti kita hanya menghargai proses akhir.
ya kan? Hasil akhir, Pak, proses akhir, hasil akhir. Yang seharusnya kita hargai adalah prosesnya dia. Itulah kenapa ada yang namanya sekolah. Sekolah itu kan sebenarnya proses ya. Proses, bukan jadi anak itu nggak bisa dihargai hanya karena selembar nilai, tapi bagaimana prosesnya mendapatkan itu. Seperti itu mungkin ya. Mungkin saja memang orang itu nggak dapat nilai yang terbaik, tapi dia paling rajin belajar, PR-nya bagus, pernah nggak kita hargai gitu lah. kan nggak kita hargai. Biasanya nilainya yang paling itu yang kita hargai. Iya. Jadi biasanya yang terjadi di kita seringkali ya, termasuk saya sendiri ya, hanya menghargai hasil akhir. Harusnya yang benar adalah kita menghargai proses. Seperti itu ya. Oke. Manfaat restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita menghukum anak biasanya benci kan. Tapi kalau kita merestitusi seorang anak menceritakan hal positif, saya percaya bahwa dia tidak akan membenci kita. Walaupun anak-anak benci kita, nanti bentar lagi dia balik. Cuma maksudnya saya percaya di dalam hatinya ada, Mem ini kenapa sih harus dihukum? Seperti itu mungkin ya. Tawaran bukan paksaan. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi itu adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apa itu Ya, restitusi itu adalah tadi yang kita ini kan Belajar dari kesalahan. mengembalikan rasa percaya diri anak ketika dia dalam keadaan bersalah. Jadi kalau kita bersalah, saya pribadi sebagai seorang guru, kalau saya bersalah lalu saya diberikan hukuman tanpa diberikan sesuatu hal yang positif yang untuk bisa saya gali dalam diri saya, kira-kira itu adil nggak? Bagus nggak? Seperti itu ya. Itulah restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menghukum dia, tetapi memberikan hal-hal yang positif. Ya, maksudnya dia terlambat datang ke sekolah. Kira-kira Mem Mary ada nggak hal yang positif yang bisa datang Mem ucapkan kepada dia selain daripada kamu bersihkan selain ini, nanti kamu nggak ikut setengah jam pembelajaran. Kira-kira ada hal positif nggak yang bisa kita lakukan ketika dia terlambat ke sekolah? Selain dari tadi kita nanya, pasti kita tanya kan, kenapa kamu terlambat? Lalu dia jawab, Mem, saya tidur kemalaman karena main game. Kira-kira ada nggak ya positif, bahasa positif yang bisa kita lakukan restitusinya? Bisa kita tanya kembali, kira-kira nih menurutmu ya, Mem pernah nggak datang terlambat ke sekolah? Pasti dia jawab, oh pernah Mem, karena Mem juga pernah sekolah gitu kan. Kira-kira kalau selalu datang ke sekolah terlambat, itu efeknya baik enggak? Jadi anak itu mengerti bahwa kesalahan yang dia lakukan itu tidak baik untuk dirinya sendiri. Jadi ke depan dia bisa menghargai dirinya. Jadi dia datang ke sekolah tepat waktu itu bukan semata-mata hanya karena ingin mematuhi peraturan, tetapi dia tahu bahwa saya datang ke sekolah tepat waktu itu melatih diri saya untuk disiplin waktu, disiplin pada diri saya sendiri, yang juga nanti akan menjadi target saya di ketika besar. Ada Mem? Oke. Mengapa keyakinan? Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau beda? Sama Beda. Beda. Kalau peraturan itu sifatnya ada hukuman. Tapi kalau keyakinan berarti kita melihat semua warga sekolah meyakini sesuatu budaya positif dan dilakukan bersama. Nah, kalau itu tidak dilakukan, bukan hukuman yang didapat, tetapi Konsekuensi. guru memberikan konsekuensi setelah si guru merestitusi, menanyakan kenapa kamu melakukan, kenapa kamu melanggar, atau kenapa kamu tidak mengikuti keyakinan kelas kita. Contoh, kita sudah meyakini, oke, semua warga sekolah kalau keyakinan itu bahasanya positif. Kalau peraturan dilarang membuang sampah, bahasa positifnya apa?
Buanglah sampah pada buanglah sampah pada tempatnya. Nah, maka kita buat suatu keyakinan di kelas. Semua warga kelas atau semua kelas 6 membuang sampah di tempatnya. Nah, ketika ada yang tidak membuang sampah di tempatnya, maka yang kita berikan hukuman atau enggak? Yang kita berikan hanya konsekuensi. Kira-kira bagus nggak? Bukan langsung bilang kamu buang sampah tempatnya denda 5.000. Seperti itu hukuman kan? Tapi yang kita butuhkan adalah restitusi sebenarnya. Restitusi itu mengembalikan diri anak supaya dia menghargai dirinya. Restitusi dan konsekuensi. Kalau dia mau sampah pada tempatnya, kamu harus kembalikan. Nah, itu konsekuensi. Restitusinya dikasih penguatan. Ya, diberikan penguatan. Jadi bukan hanya dia buang sampah, balikin sampahnya. Apa kamu denda 5.000 karena buang sampah? Itu berarti hukuman kan? Oke. Lalu 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kesenangan, kasih sayang. Semua pengen ini kan? Ada yang tidak ingin? Ada yang tidak merasakan ini? Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita ingin penguasaan, kita ingin bertahan hidup, kita ingin kebebasan, kita ingin kasih sayang. Ada yang tidak menginginkan salah satu dari 5 ini? Yang merasa tidak butuh? Tidak ya, karena ini kebutuhan dasar manusia. Oke, kau baca nggak ya? Oke. 5 posisi kontrol restitusi yang kita buat: menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu kehukum. Lalu yang membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan tindakan, itu motivasi. Jadi tadi 5 posisi kontrol ya, motivasi eksternal. Lalu ada identitas gagal dengan identitas sukses. Kalau identitas gagalnya tadi penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah. Kalau identitas suksesnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur, itu sebagai pemantau dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada 5 posisi kontrol ketika kita merestitusi. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kalau sebagai penghukum, kita yang menghardik, menunjuk, menyakiti. Yang kedua, kalau kita sebagai pembuat bersalah, kita berceramah, kita mengorek terus masalahnya dia sampai dia merasa bersalah kan? Kalau kita korek-korek terus, dia kan akan merasa bersalah. Atau kita sebagai teman, membuat alasan-alasan ya untuk menutupi kesalahannya. Atau kita sebagai pemantau, hanya melihat saja. Atau kita sebagai manajer ya, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dia bisa menyadari kesalahan. Yang diharapkan adalah kita sebagai manajer ya, kita ajukan beberapa pertanyaan sehingga dia sendiri yang mengungkapkannya, bukan kita yang korek, bukan kita yang hukum. Mungkin oke, contohnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu sebagai hukum. Lalu sebagai pembuat masalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, kamu sudah mengecewakan mem, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, lakukan demi bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan, nanti mem yang bereskan, jadi sudah. Nah, seperti itu kan. Lalu apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi, itu sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Jadi pertanyaan yang kita berikan kepada anak didik kita. Ini juga kurang lebih sama. Kita lanjut aja ya. Nah, inilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas. Ya, mana yang duluan? Menstabilkan
Mana yang dulu? Menstabilkan atau validasi? Validasi. Kesalahan dia. Stabilkan ya. Stabilkan dulu harusnya ya. Stabilkan, lalu validasi, baru ke menanyakan keyakinan. Stabilkan ini artinya kita nanya kenapa, nah. Redam dulu emosinya. Misalnya dia berkelahi, kan nggak mungkin kita tanya kenapa kamu lakukan itu, kan nggak seperti itu. Tapi kita stabilkan dulu emosinya, baru kita masuk ke validasi tindakan. Apa yang kamu lakukan tadi, lalu baru ke menanyakan keyakinan. Kelas yang sudah kita seperti itu ya. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan mulai dari menstabilkan tadi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tadi yang saya bilang, saya pernah nggak melakukan itu kira-kira untuk sekolah? Pasti dia jawab kan dia pernah juga sekolah. Gitu kan. Jadi menstabilkan emosinya anak. Itu yang kita lakukan sebagai inilah tadi yang disebut segitiga restitusi. Nah, kasus ini kalau saya ini kemarin hanya apa namanya? Ya, jadi contohkan sebuah kasus anak Given dia sering ribut di kelas. Nah, sebagai wali kelasnya, sebagai guru yang ada di dalam itu, apakah saya harus langsung mengeluarkan Given karena dia ribut selalu? Ya, namanya anak ribut kan, tidak mungkin kita langsung keluar bisa ribut. Ya, sering memang kita kalau sudah lagi konsentrasi langsung kita bilang keluar. Nah, tapi yang diharapkan sebagai guru, sebagai manajer, kita memanggil dia nanti. Mungkin di kelas kita bilang tolong dia, mungkin bisa. Tapi nanti setelah pembelajaran kita berikan waktu untuk merestitusi si anak ini. Seperti itu ya. Dan ini dia gangguan Given. Ini contoh ilustrasinya. Lalu ini skema. Nah, ini skema. Di contoh kasusnya dia suka terlambat. Nah, ini yang dia kasih alasan kenapa terlambat. Karena tidur larut malam. Kenapa tidur larut malam? Karena dia main game. Nah, kalau hukuman ya sudah kau bersihkan kelas. Tapi kita harus merestitusi, mengembalikan rasa kepercayaan diri anak itu supaya dia tidak melakukannya kembali atau menghargai dirinya sendiri. Nah, oke, ini adalah budaya-budaya positif yang sudah kita biasa lakukan. Ya, belajar Alkitab. Nah, ini bersih-bersih, saat teduh. Nah. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi di tengah-tengah sudah sembari kita sambil menanyakan pertanyaan ya. Inilah yang budaya-budaya positif yang ingin saya pribadi lakukannya di sekolah kita, dan saya rasa itu juga budaya positif yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi biarlah melalui pelajaran ini kita juga dapat pemahaman baru. Ya, bukan saya aja yang ikut CGP yang dapat ilmunya, tetapi diharapkan itu juga bisa dibagi. Tadinya kalau itu tadi daring, saya sudah ajak dari luar ikut daring kayak Motlin, Herald itu udah kemarin saya bilang. Cuman sayang saya tidak bisa rekam, jadi langsung saja seperti ini. Jadi ada tambahan atau masukan yang ingin diberikan sesuai sehubungan dengan materinya? Ini ada masukan atau tambahan? Kalau pertanyaan mungkin tadi di tengah-tengah sudah menyambi ya, karena juga terbatas oleh waktu.